teman-teman, di video kali ini kita akan membahas pembelajaran akuntansi, yaitu tentang metode inverse dan metode fluktuasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara lengkap dan rinci. Dan kita akan melihat sebagai contohnya, yaitu berdasarkan kasus PT Mitra Lestari pada bulan Februari sampai bulan Maret 2012. Selanjutnya yaitu di sini sudah disepakati bahwa dana kas kecil yang dibentuk sebesar 1.500.000 yang akan diisi kembali pada setiap tanggal 1 dan 16 pada setiap bulannya. Ya, di sini juga kita akan membahas satu persatu apa itu metode inverse dan bagaimana cara menghitungnya, begitupun dengan metode fluktuasi dan bagaimana cara menghitungnya juga. Jadi berdasarkan kasus PT Mitra Lestari, di sini kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu metode inverse. Mari kita lanjut. Nah, di sini pada tanggal 1 Februari 2012, PT Mitra Lestari melakukan pengisian kas kecil sebesar 1.500.000. Oke, selanjutnya di sini pada tanggal 4 yaitu dilakukan pembelian material dan perangko sebesar 225, dan pada tanggal 10 Februari dilakukan perbaikan kendaraan sebesar 600, dan tanggal 12 Februari 2012 yaitu pembelian bensin, solar, dan minyak yaitu sebesar 275. Nah, jadi total pengeluaran di bulan Februari pada PT Mitra Lestari di sini yaitu sebelum pengisian sebesar 225 ditambah 600 ditambah 275 yaitu 1.100.000. Nah, dan pada tanggal 16 Februari 2012, setelah 2 minggu, kas kecil diisi kembali dalam metode inverse. Jadi pengisian kembali dilakukan sebesar jumlah yang sudah digunakan, yaitu perhitungan tadi yaitu sebesar 1.100.000. Nah, untuk pada tanggal 17 di sini PT Mitra Lestari melakukan perbaikan gedung kantor sebesar 850, dan pada tanggal 25 Februari perlengkapan kantor yaitu 450. Jadi total pengeluaran setelah pengisian kembali kas kecil PT Mitra Lestari yaitu mengalami jumlah pengeluaran sebesar 1.300.000. Nah, jadi untuk kesimpulan metode inverse yaitu transaksi pengeluaran tidak dijurnal satu persatu, hanya dicatat sebagai bukti. Jurnal hanya dilakukan pengisian kembali. Jadi saldo kas kecil pada metode inverse akan tetap yaitu 1.500.000. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu metode fluktuasi. Di sini pada metode fluktuasi pada tanggal 1 Februari 2012 PT Mitra Lestari melakukan pengisian kas kecil sebesar 1.500.000. Nah, jadi selanjutnya pada tanggal 4 Februari metode fluktuasi yang dilakukan PT Mitra Lestari juga yaitu beban material yaitu 225, dan 10 Februari yaitu beban kendaraan sebesar 600.000, dan melakukan tanggal 12 Februari yaitu melakukan beban BBM sebesar 275.000. Untuk selanjutnya
Untuk selanjutnya tanggal 1 Maret yaitu melakukan pengisian kembali kas kecil sebesar 1.500.000. Nah, jadi 1.500.000. Dan untuk selanjutnya pada tanggal 17 Februari PT Mitra Lestari juga melakukan pembayaran beban perbaikan gedung kantor yaitu 850, dan tanggal 25 Februari pembelian perlengkapan kantor sebesar 450. Jadi pengeluaran yang dialami PT Mitra Lestari setelah tanggal 16 Maret yaitu 1.500.000, dan pada tanggal 1 Maret setelah 2 minggu PT Mitra Lestari melakukan pengisian kembali kas kecilnya sebesar 1.500.000. Nah, jadi kesimpulannya untuk metode fluktuasi yaitu setiap transaksi langsung di jurnal saat terjadi. Nah, dan tidak menunggu pengisian kembali. Nah, jadi pada akhirnya pada tanggal 1 Maret 2012 saldo kas kecil meningkat menjadi 2.100.000. Nah, jadi untuk perbedaan antara metode inverse dan metode fluktuasi yaitu yang pertama metode inverse itu tidak di jurnal pada transaksi sesuai jumlah yang digunakannya. Dan untuk fluktuasi di jurnal per transaksi bisa tembus terus, berarti itu akan berubah-ubah. Untuk inverse akan tetap sama dan fluktuasi akan berubah-ubah sesuai transaksi yang dilakukan suatu perusahaan. Nah, jadi sekian penjelasan materi kas kecil, metode inverse dan metode fluktuasi. Nah, pada pencatatan kas kecil. Nah, jadi kita kan di sini dari tadi kita sudah bahas dari mulai pembentukan dana kas kecil, transaksi penggunaan hingga pengisian kembali beserta jurnal dan perbedaan secara rincinya. Nah, untuk kalian bisa mengingat kembali materi ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe video ini.